Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Sebelumnya suaranya jelas Pak ya? Oh, kayak ada apa tersendat-sendat. Sampai Pak ya? Sampai lah insyaallah. Apa yang dari hati insya Allah sampai kepada hati gitu lah ya. Jadi kalau kita hati ke hati insya Allah sampai Ustaz gitu. Yang pertama kita bersyukur Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita renungi dari tadi pagi sampai sekarang, nikmatnya kan banyak banget, banyak. Dengan bangun tidur bisa melihat itu nikmat. Karena ada yang bangun tidur matanya sakit, belean. Pernah Pak belean? Kayaknya saya nggak pernah deh. Belum pernah. Teman saya itu nggak bisa melek karena beleknya numpuk gitu Pak. Ada yang kayak gitu. Terus kalau pas dibuka kemudian masih ada belek-beleknya itu Pak, itu kan dia malu sekali untuk keluar rumah. Artinya ketika buka mata dalam keadaan sehat, normal, ini kenikmatan yang besar. Tetangga saya ada yang hari ini sedang diuji dengan penglihatannya yang tidak normal lagi Pak, karena operasi tumor yang ada di kepala, kanker yang ada di kepala, kanker otak, dioperasi udah kedua kali, sekarang nggak bisa lihat. Walau alam karena apa, mungkin karena ada kesalahan, tapi nggak bisa lihat. Artinya kenikmatan dari mata saja sudah besar. Bingung Pak, pasti kita kalau nggak bisa melihat, ini ngopo, pasti ini berobat, pasti ya bingung lah pokoknya, piye gitu. Dari penglihatan. Kemudian kalau yang paginya sudah bisa ke pasar, ya ke pasar mencari nafkah, maisha, mencari penghidupan yang halal untuk berdagang. Karena saya juga jam 4, jam 3, jam 4 itu sudah ada di pasar Metro Pak. Karena bapak saya kan pedagang, ramenya itu jam-jam segitu untuk berdagang. Sudah aktivitas, kemudian dilanjutkan dengan subuh berjamaah. Nah ini subuh berjamaah juga ini Pak, hikmahnya kemudian manfaatnya banyak sekali yang kita bisa dapatkan Pak. Dapat pahala khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sholat fajarnya 2 rakaat sebelum subuh.
Tadi kalau ketinggalan Pak sangat disesalkan sekali kalau ketinggalan. Kemudian apalagi kalau kita mengerjakan sholat subuh berjamaah khusyuk, nggak ngantuk Pak, karena kan subuh-subuh biasanya ijek ngantuk, suasananya enak, mendukung buat tidur, semalaman begadang. Kalaulah begadangnya jagain kampung, jagain desa, bagus. Ribatul lail fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Berjaga-jaga di perbatasan, berjaga-jaga untuk menjaga kampung, menjaga desa dari maling, dari orang-orang jahat, itu bisa Pak, matanya dijaga dari api neraka dan orang tersebut mendapatkan pahala dunia dan seisinya juga Pak. Ini bagi orang-orang yang jaga kampung, tapi jaga kampungnya jangan main judi Pak, jangan minum-minum. Ya kalau mau begadang ya ngobrol, nyiapin kopi nggak apa-apa. Kopi enak. Nah, maka kalau hari ini nggak dapat sholat subuh yang maksimal, sholat fajar, sholatnya masih ngantuk-ngantukan, ya nauzubillah, kalau nggak sholat subuh berjamaah, maka besok, jadi habis isya ini dipersiapkan sematang-matangnya Pak, sesempurna mungkin biar besok sholat subuhnya maksimal. Bangun jam 4, mengerjakan sholat sunnah dulu, sholat sunnah tahajud malam ditambah witir. Kemudian azan berkumandang, dilanjut dengan sholat fajar, sholat subuh, kemudian berdiam diri di masjid. Berdiam diri Pak sampai datangnya waktu syuruk. Itu sunnah Nabi Muhammad Pak. Sholat sunnah tahajud plus witir tambah sholat fajar, terus sholat subuh berjamaah, kemudian bermajelis di dalam masjid setelah itu sampai matahari terbit, waktu syuruk Pak. Kata Rasulullah, barang siapa yang duduk bermajelis, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mengerjakan sholat subuh, akan mendapatkan pahala semisal haji dan umroh. Sempurna kata Rasulullah. Kalau saya nggak bisa Pak, saya belum bisa. Paling-paling bisanya kalau pasar libur, bapak saya libur, insya Allah saya bisa. Tapi selama ini saya sulit mengerjakan sholat subuh karena tuntutan orang tua lebih besar yang ingin saya penuhi. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ujiannya sangat amat besar. Maka kalau kita diuji dengan ujian yang kayaknya kita anggap besar, maka itu belum besar Pak hakikatnya ketimbang ujian yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ujian yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu lahir tidak punya bapak, berarti yatim apa piatu Pak? Anak yatim. Rasulullah lahir tidak punya bapak, bapaknya sudah meninggal dunia. Maka Allah menggantikan dengan kakek. Kakeknya meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan ibu dan paman. Ibunya meninggal, gantikan dengan paman yang begitu bijaksana dan sayang terhadap Rasulullah.
Kemudian Rasulullah SAW semakin dewasa bertemu dengan Khadijah, yang pada saat itu Rasulullah SAW diberikan harta sebanyak mungkin oleh Khadijah, menjadi kaya raya Rasulullah. Jadi ujian yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu ada kayak penyeimbangnya. Ketika diuji, maka Allah bersama dengan Rasulullah, diganti dengan kenikmatan, diganti dengan kenikmatan, diganti dengan kenikmatan. Asal kuncinya sabar. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu akan memberikan ujian kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak dibiarkan begitu saja. Tetap ditemani, tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak dengan kita. Ketika kita ingin diberi ujian, cobaan, kuncinya kita beriman, kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus membimbing kita, Pak. Memberikan jalan kenikmatan, jalan kesuksesan. Karena contohnya sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala perantaranya malaikat Jibril, Rasulullah kan dalam keadaan shock. Kerusakan di bangsa Arab itu, Pak, membunuh hal yang biasa. Berjudi, minum khamr. Wah, kalau mungkin minum khamr udah kayak minum kopi, Pak. Kayak kopi itu kan di dapur ada, teh kopi ada. Itu bangsa Arab tuh kayak gitu, Pak. Jual beli arak. Kayak kopi di dapur itu lah pokoknya. Kerusakan, menyembah patung apalagi. Nah, Rasulullah SAW di situ bertemu dengan Jibril dengan wujud asli Jibril alaihissalam. Jibril. Kemudian Pak, apa Pak? Rasulullah SAW diberikan pesan oleh Jibril, dipeluk beberapa kali, kemudian gemetar badannya. Pulang. Nah, disinilah Pak sosok istri idaman. Saya belum pernah merasakan, Pak. Mas satu teman bisa udah pernah. Istri idaman. Jadi kalau saya renungin itu kayak istri suami pulang itu nggak ditanyain banyak hal. Bapak, kenapa Pak gemeteran badannya Pak? Ayo Pak ke rumah sakit, enggak. Ditenangkan dulu. Diselimuti, setelah diselimuti dipeluk, udah hatinya udah merasa tenang kok Pak, baru ditanya. Kalau saya sampaikan sama ibu-ibu paling, oh gitu tadi ya. Cocoknya sama ibu-ibu yang sama bapak dulu. Harusnya gitu istri zaman itu. Jangan semuanya ditanya. Atau misalkan bapak lagi pulang kerja, laporan itu banyak banget. Pak, anaknya mau Pak, dolarnya aduh banget, nggak mulai-mulai. Pak, iki entek. Pak, banyak laporan. Padahal kita juga pulang itu juga banyak pikiran. Harusnya kan, Pak, duduk dulu Pak, tak buatin teh. Pokoknya ditenangkan dulu hatinya, baru kita curhat, kita ngobrol gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya di mana ada ujian yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita beriman dan bertakwa, insya Allah Allah akan memberikan membarengi kita, melindungi kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Insya Allah seperti itu, Pak. Kalau jenengan sabar, jenengan ulet,
terus berdoa. Inni astajib lakum. Kalau hambaku semua berdoa, kalau hambaku meminta apapun itu, astajib lakum, akan aku beri, akan aku minta. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka kita yakini dan kita terus yakini agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa atau yang kita minta Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ngasih prolog dulu Pak sebelum saya masuk ke ini. Paling materinya sebentar, hanya saya memberikan dalil-dalil dan mungkin sedikit kayak penjelasan. Tapi yang saya ingin sampaikan sebelum ini adalah konflik